Shalom semuanya, apa kabar? Dan saat ini jumpa lagi bersama Mr. Edi di Renungan Firman Tuhan hari ini. Ya, sebelum kita mau mendengarkan renungan Firman Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Yuk semuanya tundukkan kepala, kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Dan biarlah saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami supaya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, adik-adik semuanya, firman Tuhan di hari ini Mr. Edi ambil di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ya, kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Tentu saja kitab Efesus itu ada di perjanjian baru ya. Jangan buka di perjanjian lama. Kalau buka di perjanjian lama ya nggak akan ketemu ya. Yuk kita buka sama-sama Alkitab kita. Kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Oke, sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama ya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yuk sekali lagi kita baca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan dari ayat firman Tuhan ini ya, dari Efesus 2 ayat yang ke-10 ini. Mr. Edi mengambil judul firman Tuhan yaitu menjadi anak yang dipakai Tuhan. Menjadi anak yang dipakai Tuhan. Ya, kita semua tentunya mau ya dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Nah, dari ayat ini kita bahas gitu ya, bagaimana sih supaya kita ini bisa dipakai oleh Tuhan, atau bagaimana, kenapa sih kita ini dipakai oleh Tuhan. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat ini ya, ada poin pertama yang Mr. Edi bahas, yaitu kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi anak-anak semua, adik-adik semua, kita ini adalah buatan Allah. Mr. Edi buatan Allah, anak-anak dan adik-adik sekalian juga adalah buatan Allah dan diciptakan di dalam Yesus Kristus. Jadi, kalau kita semua ini diciptakan oleh Tuhan, kalau kita ini semua dibuat oleh Tuhan, kita ini diciptakan bukan sebagai orang-orang yang gagal ya. Kita diciptakan Tuhan sebagai orang-orang yang berhasil, bukan sebagai orang-orang yang gagal. Karena apa? Karena Tuhan mempunyai tujuan yang jelas buat kita semuanya. Jadi Tuhan itu menciptakan kita ke dalam dunia ini, kita ada di dalam dunia ini tujuannya itu jelas gitu. Bukan menjadi suatu produk-produk yang gagal. Ya, di dalam Alkitab kita bisa lihat ya contoh dari seorang raja yang bernama Raja Daud. Ya, kita tahu bahwa Raja Daud itu adalah raja besar di Israel, mempunyai suatu kekuatan yang luar biasa ya, mempunyai suatu kepemimpinan yang hebat di Israel itu. Tetapi kalau misalnya kita tarik garis ke belakang, kita melihat kehidupan Raja Daud. Pada awalnya Raja Daud itu bukan siapa-siapa. Ya, Raja Daud itu bukan siapa-siapa gitu. Pada saat Samuel datang ke Bethlehem untuk mengurapi anak-anaknya Isai, kakak-kakak Daud yang pertama dipanggil satu persatu, yang gagah-gagah perkasa itu dipanggil satu-satu. Tetapi Daud itu tidak dipanggil sama sekali gitu. Karena keluarganya merasa, Daud itu siapalah, tidak diperhitungkan. Ya mungkin Daud itu adalah anak yang paling bungsu yang gak bisa apa-apa ya. Jadi makanya sama Bapak Isai itu pada saat Samuel datang tidak dipanggil. Yang dipanggil adalah kakak-kakaknya. Tetapi Tuhan berkehendak lain.
Tuhan berkata kepada Samuel bahwa masih ada anak yang satu lagi yang kecil, dan anak itu adalah Daud. Pada saat itu Daud diurapi menjadi raja, dan setelah Daud diurapi menjadi raja, beberapa saat kemudian Tuhan memakai Daud secara luar biasa. Ya, jadi di dalam cerita ini gitu ya, dijelaskan bahwa Daud yang tadinya itu bukan siapa-siapa ya, itu bisa menjadi salah satu orang yang atau menjadi raja yang hebat di Israel. Ya, demikian juga dengan kita semua ya, kita diciptakan Tuhan ini bukan sesuatu yang gagal ya. Tadi misalnya dijelaskan di awal bahwa kita ini bukan produk gagal, kita ini bukan kebetulan gitu ada di dunia ini, tetapi Tuhan mempunyai tujuan yang jelas kepada kita semua mengapa kita ada di dalam dunia ini. Jadi kalau ada anak-anak atau adik-adik yang merasa, aduh saya kenapa sih ada di dalam dunia ini ya, kenapa saya mah nggak bisa apa-apa, saya mah cuma begini begitu, ya jangan ngeluh ya, untuk sekarang jangan ngeluh. Mulai dari sekarang jangan ngeluh, karena Tuhan mempunyai satu tujuan yang jelas buat kita semua, buat anak-anak, buat adik-adik, dan buat Mr. Edi juga, dan buat kita semua mempunyai satu tujuan yang jelas untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, ya di dalam ayat ini, poin yang kedua Mr. Edi mau membagikan yaitu apa? Diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, tadi yang poin pertama, kita ini bukan suatu kebetulan ya yang ada di dunia ini, dan kita itu bukan produk gagal. Dan yang kedua ini, kita ada di dunia ini buat apa sih? Ya karena Tuhan mempunyai satu tujuan. Tujuannya apa? Untuk melakukan yang namanya pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan rencanakan sebelumnya. Jadi kalau kita ada di dalam dunia ini, Tuhan telah merencanakan atau merancangkan sesuatu yang baik kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang baik juga gitu. Ya, contohnya ya, Musa, Yosua gitu ya. Tuhan menyiapkan orang-orang ini untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ya, kita bisa lihat tokoh Musa dan Yosua ini di perjanjian lama ya, di kitab Keluaran, di mana pada saat bangsa Israel itu menderita sebagai budak di Mesir, mereka menjerit, mereka menangis, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong bebaskan kami. Sepertinya Tuhan itu tidak mendengarkan gitu ya doa-doa mereka. Tetapi bukan Tuhan tidak mendengarkan, tetapi Tuhan menunggu waktu yang tepat supaya ada orang yang bisa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Maka lahirlah Musa. Pada Musa lahir, terus Musa menjadi orang yang dewasa, dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dan akhirnya bangsa Israel terbebas dari yang namanya perbudakan bangsa Mesir. Dan kemudian setelah perjalanan menuju tanah Kanaan itu cukup lama, Tuhan membangkitkan seorang pemimpin setelah Musa, yaitu Yosua. Yosua dipersiapkan Tuhan, bukan cuma sekedar kebetulan aja dia menjadi abdinya Musa, tetapi Tuhan telah merencanakan sesuatu kepada Yosua untuk bisa membawa bangsa Israel itu merebut tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sehingga Yosua dipersiapkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel itu masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ya, jadi poin yang kedua ya, poin yang kedua itu kita ini ada untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Mungkin suatu saat Indonesia beberapa puluh tahun yang akan datang dipimpin oleh salah satu dari kita semua ya, dari anak-anak, dari adik-adik semua yang bisa memimpin bangsa Indonesia, yang bisa mengeluarkan bangsa Indonesia mungkin dari krisis moneter atau dari apapun. Kita nggak tahu, tetapi kita ada di dalam dunia ini. Poin yang kedua itu apa? Tuhan merencanakan sesuatu yang baik untuk melakukan pekerjaan yang baik juga. Ya, kalau Tuhan bisa memakai para tokoh-tokoh Alkitab ya, seperti Daud, seperti Yosua, seperti Musa, dan lain-lainnya, maka Tuhan juga bisa memakai kita semua untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jangan kecil hati, jangan menganggap diri kita ini rendah, jangan menganggap kita ini, aduh siapa sih saya ini ya, tetapi mulai sekarang semangat untuk melakukan segala sesuatu yang baik, karena Tuhan selalu beserta dengan kita, dan kita akan dipakai Tuhan menjadi anak-anaknya yang
bisa membuat sesuatu perbedaan. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan sebelum kita berdoa, mari kita naikkan satu pujian dan kita berdoa. Yuk anak-anak, adik-adik sekalian, kita mau meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Dan kita mau angkat satu pujian, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Pakailah sesuai rencanamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi anak-anak yang luar biasa, dipakai Tuhan secara luar biasa untuk sesuatu yang baik. Karena Tuhan menciptakan kami ini bukan suatu kebetulan. Tuhan mempunyai maksud yang baik untuk kami ada di dalam dunia ini. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami mengeluh tentang keberadaan kami. Tetapi saat ini kami mau bangkit, kami mau berseru bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Anak-anak Tuhan yang suatu saat bisa membawa perubahan kepada siapapun, membawa dampak yang baik, menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Dan pakailah kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang bisa menyenangkan hati Tuhan, yang bisa membawa perubahan-perubahan yang berarti buat negara kami, buat lingkungan sekitar kami, untuk gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.